Nah, kita akan lihat dulu nih Bapak Ibu beberapa metode pembelajaran yang menyenangkan yang dapat diterapkan pada kurikulum Merdeka. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu pembelajarannya itu harus berbasis proyek. Nah, ini gimana ya bentuknya proyeknya itu kayak apa nih, Pak Osman? Apakah nanti harus yang gede-gede banget, yang biayanya mahal, yang bekerja dalam waktu panjang dan sebagainya? Mungkin kepikiran sama Bapak Ibu ya. Gimana ya? Nanti kita akan telusuri. Yang kedua, metode pembelajaran yang menyenangkan itu kalau di kurikulum Merdeka yang bisa berpusat pada siswa. Ingat Bapak Ibu ketika kita berbicara metode yang menyenangkan, tapi jangan lupa di kurikulum Merdekanya. Jangan lupa lagi di kurikulum Merdeka itu membuat siswanya menjadi pusat pembelajaran. Jadi artinya siswanya harus aktif. Makanya ini saran-saran dari yang saya buat ini bukan diusahakan ya, tapi dicoba disajikan yang bisa membuat siswanya jadi belajar aktif. Yang kedua itu pembelajarannya berbasis inquiry, Bapak Ibu. Kayak apa nih ya? Kayaknya saya pernah dulu Pak Osman belajar ini di kampus nih, di kuliah. Tapi saya lupa nih, kira-kira gimana ya Pak Osman ya? Kita akan lihat nanti. Yang ketiga, Bapak Ibu pembelajaran itu berbasis alam. Keren banget nih. Apakah kita harus setiap hari ke alam? Alam yang seperti apa? Gimana ya Pak Osman ya? Alam di sekolah saya itu perkotaan gitu ya kan. Di sebelah kiri kanannya jalan raya. Apa kami harus belajar di jalan raya dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaan-pertanyaan yang paling simpel yang muncul ketika Bapak Ibu berbicara tentang pembelajaran berbahasa alam. Tapi ada beberapa teman-teman yang mungkin langsung bisa tahu, oh berarti kita mungkin coba moving dulu nih ke alam sekitar yang ada dekat kita, yang memungkinkan kita bawa anak-anak untuk belajar di sana ya. Nah yang keempat itu pembelajaran berbasis seni. Aku nggak ngerti, Posman nyanyi juga nggak tahu, main musik nggak tahu, apa-apa nggak tahu. Saya semuanya nggak bisa, Posman. Saya hanya tahu hanya tahu apa ya? Hanya tahu mengapakan sih Ibu? Eh Menyebut siapa penyanyinya mungkin gitu ya, tapi nggak tahu nih seni. Oke, ini bukan harus nyanyi atau segala macam, tapi nanti kita akan korek lebih dalam lagi, kita gali lebih dalam lagi Bapak Ibu apa maksudnya pembelajaran berbasis seni. Yang kelima nih Bapak Ibu pembelajaran berbasis teknologi. Aduh, saya udah 34 tahun loh mengajar Bosman. Saya ini udah usia 54 tahun. Jangan paksa saya untuk menggunakan teknologi. Wah, ngapain saya paksa-paksa? Bahwa Bapak Ibu juga udah bisa kok. Buktinya Bapak Ibu yang tadi usia 33 tahun mengajar aja udah bisa masuk di Zoom ini. Berarti kan you mampu nih, Bapak Ibunya bisa gitu ya. Meskipun tadi mungkin ada ya di belakang layar yang membantuin masuk, tapi minimal tuh Bapak Ibu udah berupaya untuk bisa bergabung di sini. Wah ini keren banget ya. Nah, yang kemudian lagi Bapak Ibu kita coba satu-satu kulik satu-satu nih Bapak Ibu dari metode-metode yang 5 tadi. Ya, yang pertama tuh pembelajaran berbasis proyek ya metodenya. Apa sih bentukan, apakah sih sajiannya, apa sih tuntutannya, kan begitu. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini Bapak Ibu, di dalamnya siswa-siswi Bapak Ibu bekerja sama dalam kelompok untuk apa nih gitu ya, menyelesaikan proyek yang bermakna dan tentunya relevan dengan kehidupan mereka. Proyek itu boleh saja penelitian, anak kelas tinggi ya, buat PTK dan sebagainya. Saya baru-baru ini kan Bapak Ibu ini ya, masih aktif di program guru penggerak angkatan 9. Dan saya punya salah satu CGP yang di sekolah SMA. Ketika lagi PI 3 atau 4 gitu ya saya melihat anak-anak kok mudah mandir tuh masuk kantor tuh tapi kayak bawa-bawa jilitan gitu ya Bapak Ibu. Saya tanya kepada CGP saya, mereka ngapain? Ternyata mereka tuh udah belajar nih Bapak Ibu buat penelitian ya, tapi saya lupa namanya apa disebut gitu ya. Jadi mereka pakai guru pembimbing juga. Mereka itu Bapak Ibu udah belajar sejak SMA loh, bayangkan. Dan itu adalah pekerjaan wajib untuk mereka bisa lulus di SMA tersebut. Itu keren banget ya. Jadi anak-anak tuh aktif di sana. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalamnya itu penelitiannya macam-macam ya, pembuatan produk juga, kegiatan mengabdi masyarakat. Jadi banyak hal gitu ya. Tapi untuk anak kecil ya kita tinggal pilih-pilih yang cocok lah atau tuntunan orang tua itu tuh sangat dibutuhkan sekali ya karena mungkin kelas 1, 2, 3 nggak mungkin bisa sendiri gitu kan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek ini membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan seperti dia bisa berpikir kritis, memecahkan masalah dan kerjasama. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi untuk menyenangkan itu, anak-anak tuh memang harus Bapak Ibu berlatih terhadap hal-hal seperti ini. Mereka harus diberikan Bapak Ibu sesuatu yang membuat mereka tuh dipaksa untuk berpikir, dipaksa untuk Bapak Ibu mencoba hal baru, ya dipaksa untuk bekerja sama karena mereka tahu bahwa
I'm nothing without our friend gitu, without my friend. Saya tuh nggak ada apa-apanya tanpa teman saya. Tapi kalau mereka bekerja sama, ya mereka bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah itu harus ditanamkan Bapak Ibu. Ya kemudian mereka belajar untuk membicarakan masalah. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa ketika anak-anak selesai sekolah, yang mereka hadapi itu tentu jauh daripada Bapak Ibu masalah PR ulangan yang dia selama di sekolah. Bapak Ibu pasti mengalami ya bahwa ternyata kerasnya kehidupan ini Bapak Ibu kita akhirnya sadar nih bahwa semua ilmu yang kita pakai kita pelajari di sekolah itu tidak semua terpakai Bapak Ibu. Tapi ada nilai-nilai yang kita ambil di situ. Ya ketika kita Bapak Ibu berpikir kritis terhadap sesuatu itu dipakai gaya pola berpikir kritis itu yang kita akhirnya bisa terapkan di pekerjaan-pekerjaan nanti. Nah itu yang Bapak Ibu kita persiapkan kepada anak didik kita. Pembelajaran berbasis proyek ini tanpa sengaja, bukan tanpa sengaja sih, tapi dengan cara itu mereka senang belajar, mereka suka berkomunikasi, karena mereka kan jadi ahli komunikasi. Ketika mereka punya masalah, mereka nggak bisa langsung mundur, tapi mereka berusaha untuk mencari solusi. Itu mereka butuhkan nanti pada waktu mereka bekerja. Nah, yang berikutnya nih Bapak Ibu, bagaimana sih juga metode pembelajaran yang menyenangkan lagi? Ada lagi namanya pembelajaran berbasis diri Bapak Ibu. Semua kita pasti sudah tahu, tapi banyak dari kita yang lupa. Gak masalah gitu Bapak Ibu ya. Jadi pada pembelajaran berbasis diri ini, siswa-siswi kita Bapak Ibu didorong untuk mengajukan pertanyaan. Mereka harus menyelidiki, mereka harus temukan juga jawaban atas pertanyaan mereka sendiri. Luar biasa ya, mereka nanya dan mereka harus temukan jawaban sendiri Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pernah ikut program guru penggerak, Bapak Ibu sebagai pengajar praktik atau sebagai CGP, Bapak Ibu tahu yang namanya coaching Bapak Ibu ya. Di mana seorang coach itu ketika ketemu dengan coachnya, tidak boleh Bapak Ibu sebagai penentu solusi atau pemberi jawaban. Justru ketika coach bertemu dengan coach menyampaikan masalah, coach itu hanya memfasilitasi sampai si coachnya bisa menemukan jawaban sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, dari kekhawatiran-kekhawatiran yang dia miliki dalam pikirannya. Nah ini yang terjadi juga ketika kita menerapkan pembelajaran berbasis inquiry ini Bapak Ibu. Ketika anak-anak punya sesuatu yang mereka bingung, mereka nggak tahu, Bapak Ibu kita membantu memfasilitasi, bukan langsung memberikan jawaban. Karena kalau kita langsung memberikan jawaban, they don't think a lot. Jadi mereka tuh nggak berpikir banyak. Tapi kita menuntun mereka, kita ajukan pertanyaan yang buat mereka langsung terbuka wawasannya. Oh iya ya, tadi saya nggak buat ini. Saya coba dulu Pak. Sekiranya seperti itu. Keren ya Bapak Ibu ya. Nah, guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses belajar. Ingat fasilitator ya, tapi bukan pemberi jawaban. Fasilitator yang membantu siswa dalam proses belajar, bukan memberikan jawaban kepada siswa saat belajar ya. Pembelajaran berbasis inquiry ini membantu siswa mengembangkan rasa ingin tahu, kreativitasnya, dan juga kemampuan berpikir mandiri. Wah banyak sekali ya. Jadi Bapak Ibu dalam sekali pembelajaran Bapak Ibu jangan Bapak Ibu langsung berpikir semuanya ini langsung kompleks bisa mereka pelajari. Ada beberapa orang yang hanya satu nilai yang mereka bisa dapatkan ketika mereka melakukan inquiry ini Bapak Ibu. Tapi dengan proses yang terjadi berulang-ulang gitu Bapak Ibu ya, kebiasaan tadi, maka mereka akan di setiap lini masa kehidupannya itu akan apa ya Bapak Ibu, encourage-nya itu sangat tinggi. Sebab apa Bapak Ibu, mereka tuh gak pernah puas dengan apa yang mereka pegang, tapi mereka selalu ingin tahu ini kenapa ini lebih besar, kenapa ini lebih bagus, kenapa ini kita harus hindari, kenapa ini kita harus lakukan gitu, kayak gitu-gitu ya Bapak Ibu, sehingga mereka bisa semakin bijaksana nanti ke depannya. Yang ketiga, pembelajaran berbasis alam. Ini maksudnya gimana Bapak Ibu? Nah, siswa yang kita terapkan dengan pembelajaran berbasis alam ini Bapak Ibu, kita bawa siswanya belajar di luar kelas. Oke, so Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ilmu itu hanya ada di kotak persegi itu saja ya Bapak Ibu ya. Tapi di luar kelas mereka banyak sekali ilmu, banyak sekali Bapak Ibu hal yang dapat mereka pelajari. Sembari sebenarnya Bapak Ibu memberikan mereka itu rasa hak yang berbeda, tapi tujuannya dapat gitu Bapak Ibu ya. Ya, sometimes our student feel bored gitu Bapak Ibu ya, so kita bawa ke kalau kelas. Nah, kegiatan belajar itu berupa apa? Observasi, eksperimen, atau cuman hanya bermain di alam. Bapak Ibu, kalau kita ketemu nih ketika saya melakukan observasi di kelas 1, itu gurunya kan range, dia pakai nyanyi-nyanyian gitu Bapak Ibu. Kemudian tuh dibagikan LKPD, mereka menjawab gitu Bapak Ibu ya. Terus setelah selesai, ada seratusannya bilang, oke anak-anak udah selesai kata gurunya ya. Anak-anak bilang, Bu kok kita nggak belajar? Tahu nggak Bapak Ibu kenapa pertanyaan itu muncul?
Karena sudah ditanamkan sejak awal dalam diri peserta didik yang kelas awal itu bahwa belajar itu nulis. Jadi kalau you nggak tulis, you nggak belajar. Nah itu kan incorrect banget Bapak Ibu. Nah makanya tuh kayak semalam ya ada pertanyaan bagus banget ya Bapak Ibu ya. Gimana caranya membuat orang tua itu bisa ngerti tentang diferensiasi dan sebagainya. Sama ketika Bapak Ibu mau masuk sekolah di awal terus sebagai kepala sekolah kayak yang di sini atau sebagai guru kita harus sampaikan belajar itu nggak harus selalu Bapak Ibu menulis. Sometimes itu mereka tuh nyanyi-nyanyi gitu Bapak Ibu ya. Mereka melakukan gerakan A, B, dan C. Mereka bermain di alam itu ada nilai yang didapat di sana. Gitu loh Bapak Ibu ya. Mana lebih bagus nih Bapak Ibu ketika mereka hanya nulis ya 7 contoh kebaikan dalam kelas. Terus mereka disuruh hafal. Dibandingkan dengan Bapak Ibu memberikan pembelajaran bermain peran ya gimana caranya berbuat baik dengan teman-temannya bawa di alam lebih lengket lama atau lebih tahan lama ingatan tuh yang mana kira-kira Pak? Yang A atau yang B? Saya jamin pasti yang B Bapak Ibu karena mereka langsung action gitu loh. Nah itu nampaknya nggak nulis nggak belajar kan salah. Padahal mereka tuh Bapak Ibu diajarkan hal-hal yang mendasar tadi seperti itu ya. Jadi kemudian pembelajaran berbasis alam itu juga yang berbasis alam membantu siswa mengembangkan kesadaran lingkungannya, rasa cinta alam dan keterampilan motorik kasarnya. Kenapa motorik kasar? Karena di sana mereka bisa berlari, mereka bisa teriak, mereka bisa apalagi jongkok, mereka bisa lompat dan sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, ada juga nilai kesadaran tentang I love my apa nih lingkungan tuh bahasa Inggris apa ya? Jadi mereka cinta sama lingkungannya. Mereka tahu harus buang sampah pada tempatnya. Mereka tahu Bapak Ibu harus siram tanaman pagi dan sore. Mereka tahu Bapak Ibu tidak boleh tebang buang sembarangan dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang Bapak Ibu tuh kadang-kadang kita tuh Bapak Ibu gak berpikir itu penting. Padahal itu kan penting banget. Nah gitu ya. Jadi siapa sih di antara kita di tempat ini Bapak Ibu yang bahkan nih dalam setahun, ya ini udah bulan 4 itu berarti tinggal 2 bulan lagi supaya setahun. Yang bahkan tuh gak pernah Bapak Ibu ngajak siswa-siswinya belajar di luar kelas. Hanya berpikir our class is very comfortable ya. Padahal belum tentu juga pakai AC gitu. Tapi sebenarnya hanya karena kita gurunya saja yang bahkan Bapak Ibu gak mau keluar dari zona nyaman kelas kita. Sehingga kita jadi korbankan siswa. Yuk jawab masing-masing dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu ya. Oke, nah yang keempat pembelajaran berbasis seni. Ini kayak apa nih maksudnya? Siswa di sini Bapak Ibu mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk seni seperti musik, tari, dan visual art. Pembelajaran berbasis seni ini membantu siswa mengembangkan kreativitas, imajinasi, kemampuan berkomunikasi. Ya Bapak Ibu mungkin oke, kita nggak punya basic seni Bapak Ibu ya, tapi kita bisa. Yuk besok kita anak-anak tuh ini ya belajar nari ya kan sekarang banyak yang mudah dan Bapak Ibu nggak perlu harus ahli tari bisa lihat di YouTube juga ya Bapak Ibu ya walaupun asal Bapak Ibu mau gitu kan. Nah kadang-kadang tuh anak-anak kita juga kirimin YouTube-nya linknya segala macam tuh mereka belajar di rumah. Kayak baru-baru ini Bapak Ibu sekolah saya tuh mengadakan yang namanya lomba pensi ya tingkat jadi di pensi itu mengadakan pensi pentas seni tapi dibuat lomba gitu ya ada kelas kecil kelas besar itu ketika saya lihat tuh bagaimana mereka tuh cuma punya waktu 1 bulan Bapak Ibu itu pakaiannya keren-keren banget, tariannya bagus-bagus walaupun kecil besar ya anak SD kelas 1, 3, 4, 5, bahkan SMP digabung kemana TK juga karena kita satu yayasan itu keren-keren banget Bapak Ibu ya gimana Bapak Ibu bisa lihat kecerahan wajah siswa itu menari dan segala macam tuh kadang-kadang tuh nggak sama dengan ketika mereka belajar karena kita akhirnya jadi tahu bahwa anak di dalam kelas kita itu Bapak Ibu gak semuanya Bapak Ibu cinta banget nulis atau mungkin nanti akan menjadi sekretaris gitu Bapak Ibu ya. Tapi mungkin di sana ada penari yang luar biasa nih. Nah dengan kita ada kegiatan seni seperti ini, bakal yang tersalurkan. Nah coba bayangkan dari setahun ini berapa banyak yang dihabiskan oleh mereka untuk belajar nari, padahal nari itu adalah sebenarnya mungkin bakat mereka terpendam yang sangat luar biasa sekali dibandingkan hanya belajar matematika yang Bapak Ibu pasti sampai 10 kali ngulang pun juga nggak ngerti-ngerti. Kira-kira kayak gitu loh Bapak Ibu. Kenapa ya ketika saya baca tuh di artikel-artikel kenapa orang luar itu pada akhirnya tuh mereka lebih expert bidang-bidangnya karena mereka tuh dari kecil tuh sangat ditanamkan. Anak-anak kita mungkin suka sekali Bapak Ibu kita leskan terhadap mapel-mapel yang mereka bahkan gak mampu hanya karena kita pengen mereka ngejar nilai KKM-nya. Beda banget sama di luar sana. Mereka malah memberikan les tambahan, belajar tambahan kepada anak-anak mereka untuk mapel-mapel yang paling dikuasai anaknya. Karena apa? Karena mereka nggak mau fokus terhadap kelemahan, tapi fokus kepada kelebihan. Nah, berapa banyak di antara kita Bapak Ibu yang suka sekali bahkan sebagai guru itu
push mereka itu di kelemahan mereka sampai kekuatannya kita lupa dan tidak kembangkan. 12 tahun mereka bersekolah, mereka bahkan gak sadar bahwa mereka punya kekuatan yang luar biasa di bidang lain yang tidak hanya belajar menghafal matematika dan sebagainya. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Jadi semoga ini bisa menginspirasi kita semuanya untuk nanti mulai nih melakukan something new gitu ya kan. Nah yang terakhir nih Bapak Ibu tentang pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pembelajaran berbasis teknologi ya. Siswa kita menggunakan teknologi untuk belajar dan misalkan tugas. Teknologi dapat digunakan untuk mencari informasi, membuat presentasi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Pembelajaran berbasis teknologi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan digital dan membesarkan diri untuk masa depan. Ya benar sekali. Anak-anak kita didik itu Gen Z, Bapak Ibu, generasi, mungkin sekarang udah generasi Alpha lagi ya Bapak Ibu ya, yang mereka begitu lahir, mereka melek teknologi, mereka kita sebut dengan digital native. Ya, jadi kita yang tua-tua ini mau nggak mau harus ikut Bapak Ibu tahu gitu, supaya apa? Kita bisa mengimbangi. Nah, apa yang Bapak Ibu kita lakukan, membawa teknologi dalam kelas tuh macam-macam ya, kayak permainan kuisis tadi, kelas poin ini, Bapak Ibu, kita harus perkenalkan, supaya mereka tuh nggak ngerasa bahwa sekolah itu terlalu kolot gitu loh. Mereka tuh di rumah bisa bebas bermain game, mereka punya laptop bebas, mereka punya TV LED dan sebagainya. Tapi di rumah ya, tapi kok di sekolah tuh kok mereka bahkan nggak pernah ketemu dengan hal-hal demikian. Sehingga mereka ngerasa bahwa teknologi itu di luar sekolah, dalam sekolah itu no, itu kan bahaya banget. Padahal kita orang-orang yang bisa banget Bapak Ibu sebenarnya untuk menghadirkan hal-hal tersebut di sekolah kita. Ya, jadi yuk mulai nih Bapak Ibu, kalau misalnya belum ada, ya pasti akan bisa nanti kalau Bapak Ibu dan semua stakeholder di sekolah tuh mulai duduk bersama, terus mulai berbicara tentang masa depan siswa-siswi yang lulus dari sekolah itu. Jangan pikirkan Bapak Ibu dulu kesulitannya ya, tapi bayangkan kesempatan peluang yang gede banget, yang besar sekali yang akan dicapai kalau kita bisa siapin di sekolah. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya.